Halo guys, kembali lagi di channel Yende. Di video kali ini, Yende akan merangkum alur cerita film The Forbidden Kingdom yang dirilis pada tahun 2008. Disutradarai oleh Rob Minkoff dan dibintangi oleh Jackie Chan, Jet Li, Michael Angelano, Liu Yifei, Li Bingbing, dan masih banyak liu-liu lainnya. Jadi, film ini mengisahkan seorang remaja Amerika yang terobsesi pada kungfu. Ia lalu masuk ke dalam sebuah petualangan ke Cina di mana ia bersatu dengan para prajurit seni bela diri untuk membebaskan Monkey King yang tengah dipenjara selama ratusan tahun. Gimana kisah selanjutnya? Mari kita simak alur ceritanya. Film dibuka dengan sosok Sun Wukong atau kera sakti yang bertarung melawan puluhan prajurit di atas bukit dengan tongkat emas ajaibnya. Namun pertarungan tersebut ternyata hanya mimpi bagi seorang remaja bernama Jason yang tinggal di kota Boston. Sejak kecil, Jason sangat menggemari seni bela diri kungfu. Ia juga penggemar berat film-film kungfu yang dibintangi oleh Bruce Lee sampai Saurihara. Hampir setiap hari, Jason mengunjungi toko pegadaian di Chinatown milik Simba Hop hanya untuk membeli kaset DVD film kungfu dan juga DVD tanpa judul. Hop begitu sangat menyukai Jason karena Jason satu-satunya pelanggan setia yang tidak pernah hutang. Saat Jason melihat-lihat ke area toko, ia tak sengaja melihat ruangan rahasia yang terbuka. Jason pun memasuki ruangan tersebut dan tak sengaja menemukan tongkat emas yang sama persis dengan tongkat milik Sun Wukong di mimpinya semalam. Lantas Jason pun bertanya kepada Hop, apakah tongkat ini tongkat? Hop menjawab bahwa ya, ini tongkat. Hop lalu menjelaskan kalau tongkat ini sudah ada di sini sejak kakeknya Hop membuka toko ini 100 tahun yang lalu. Kakek Hop dan Hop menunggu orang yang tepat untuk mengembalikan tongkat ini kepada pemilik aslinya. Namun, sampai saat ini Hop belum pernah menemukan orang yang benar-benar tepat untuk mengembalikan tongkat ini kepada pemiliknya. Jason kemudian menyambungkan bahwa tongkat ini adalah tongkat emas sakti dari kuil utara dan tadi malam Jason baru saja memimpikannya. Hop pun tersenyum dan mengatakan kalau Jason terlalu sering menonton film Hong Kong. Setelah membeli 3 film kungfu dan 2 film tanpa judul, Jason memutuskan untuk pulang dengan mengendarai sepedanya. Saat di tengah jalan, Jason diperhentikan oleh teman wanitanya yang bernama Wanita. Namun gak lama kemudian, Jason tiba-tiba didatangi geng cekidot yang selalu membuli Jason. Geng tersebut diketuai oleh Lupo yang merupakan siswa ahli bela diri Taekwondo. Lupo lalu sengaja mengambil bingkisan kaset yang Jason beli dan mendapati bahwa Jason baru saja dari toko Chinatown. Dikarenakan Lupo tidak memiliki uang untuk membeli minuman, ia pun mengajak teman-temannya untuk merampok Chinatown dan memanfaatkan Jason sebagai alat memasuki toko. Mereka kemudian mendatangi toko Chinatown pada malam hari dengan Jason dipaksa untuk memberitahu Hop. Saat Hop membuka tokonya, Lupo dan gengnya langsung menggeledah semua barang-barang di dalam toko. Akan tetapi, mereka sama sekali tidak menemukan uang sepeser pun. Hop yang kondisinya sudah tua akhirnya memutuskan untuk melakukan perlawanan dengan tongkat emasnya. Namun sayangnya Lupo malah menembak Hop yang membuat teman-temannya terkejut. Hop kemudian memberikan tongkat emasnya kepada Jason sambil mengatakan bawalah tongkat ini kepada pemiliknya. Bukannya takut, Lupo malah semakin marah dan ingin mengakhiri Jason untuk menghilangkan saksi. Jason pun segera pergi melarikan diri ke lantai atas sambil membawa tongkatnya. Namun setibanya di atas atap gedung, Jason kehilangan jalan yang pada akhirnya ia pun terkepung oleh Lupo. Ketika Lupo hendak menembak Jason, tiba-tiba tongkat emas mendorong Jason sampai jatuh ke dasar dan seketika itu juga Jason langsung pingsan. Entah bagaimana caranya, Jason secara tiba-tiba terbangun di sebuah rumah zaman kuno di Cina kuno. Seorang wanita tua lalu menawari Jason ramuan penyembuh, tetapi Jason menolak dan pergi keluar rumah. Di sini, Jason sangat terkejut karena mendapati dirinya berada di pegunungan Cina. Seorang petani lalu memberitahu Jason bahwa Jason ditemukan di pinggir sungai dalam keadaan pingsan.
Bersama dengan itu, rombongan prajurit kerajaan datang. Prajurit tersebut menyerang seluruh desa dan mengambil para wanita untuk dijadikan budak. Ketika salah satu prajurit melihat Jason membawa tongkat emas, ia langsung mengerahkan beberapa pasukannya untuk menangkap Jason. Namun dalam penangkapannya, Jason diselamatkan oleh seorang penyair pemabuk bernama Lu Yang yang menguasai ratusan jurus kungfu termasuk jurus mendem. Saat Lu Yang melihat Jason membawa tongkat emas, ia langsung membawa pergi Jason dengan mengendarai kudanya. Lu Yang kemudian membawa Jason ke sebuah rumah makan sedap rasa. Di sana, Jason memberitahu Lu Yang bahwa ia tidak tahu dirinya di mana dan siapa prajurit yang telah menyerangnya. Lu mengatakan kalau Jason tiba di zaman Tiongkok kuno ini melalui gerbang gaib yang mustahil untuk dimasuki, dan tongkat emas itulah yang membuat Jason sampai ke sini. Or you carry something very special. Return it to its rightful owner. To return the staff. Lu Yang kemudian menceritakan asal-usul tongkat tersebut, di mana ribuan tahun yang lalu muncullah sosok Man Kikeng yang dilahirkan dari batu gunung. Ia memiliki tongkat emas ajaib yang memiliki nama lain yaitu Ruyi Jingubang. Dengan adanya tongkat tersebut, Wukong menantang penguasa daratan termasuk Panglima J.D. Warlord. Semua pasukan Warlord dikalahkan oleh Wukong yang membuat Wukong menjadi angkuh. Wukong kemudian melakukan perjalanan ke tanah keabadian yang terletak di Gunung Lima Elemen. Di sana, Kaisar Jet merayakan perjamuan persik yang diisi oleh menteri surgawi, di mana para menteri tersebut meminum ramuan keabadian yang dimiliki oleh Kaisar Jet. Di dalam perayaan tersebut, Wukong datang sebagai tamu tak diundang. Namun tingkahnya yang lucu malah membuat Kaisar Jet tertarik dengan Wukong. Kaisar Jet lalu mengutus Panglima Warlord untuk memberikan Wukong hadiah. Namun, bukannya memberikan hadiah, Warlord malah membuat perduelan dengan Wukong. Siapa yang menang, maka akan menguasai wilayah Tiongkok. Dalam perduelan tersebut, Wukong menggunakan kaki kuncinya hanya dengan selai rambut. Ia juga menggunakan kekuatan Qi-nya yang membuat Warlord kalah telak. Sampai akhirnya, Warlord menemukan kelemahan Wukong, yaitu menjauhkan Wukong dari tongkatnya. Warlord pun menipu Wukong untuk bertarung tanpa senjata. Ketika Wukong meletakkan tongkatnya, Warlord langsung melempar tongkat emas ke arah barat. Setelah itu, ia menggunakan kekuatannya untuk mengurung Wukong dengan merubahnya menjadi seekor patung. Sedangkan tongkatnya terus terbang sampai akhirnya jatuh di tangan seseorang yang tak lain lagi adalah kakeknya kakek Hop. Lu menjelaskan bahwa ada rumor yang mengatakan suatu hari nanti akan ada seorang pencari yang membawa tongkat emas tersebut untuk membebaskan Wukong. Dan pencari itu adalah Jason karena ia membawa tongkatnya. Jadi Jason diharuskan membawa tongkat itu ke istana Warlord lalu membebaskan Wukong, sehingga Wukong bisa mengalahkan Warlord yang telah mengintimidasi rakyatnya selama ratusan tahun. Saat Jason dan Lu hendak pergi, tiba-tiba prajurit Warlord datang. Lu yang mengetahui Jason tidak bisa bela diri akhirnya turun tangan dengan melawan para prajurit tersebut. Dikarenakan prajurit terlalu banyak, Lu dan Jason pun memutuskan untuk melarikan diri. Dalam pelariannya, mereka dibantu oleh seorang kimochi bernama Golden Sparrow yang keluarganya dibunuh oleh Warlord. Ketiganya terus berkuda ke arah sana sampai akhirnya tibalah mereka di hutan bambu. Di sini Sparrow mengenali Lu Yang sebagai manusia abadi setelah mengambil ujian biksu tingkat tinggi, tetapi Lu Yang menyampaikan bahwa dirinya memang abadi namun harus selalu meminum anggur. Lu Yang mengatakan bahwa dirinya tidak bisa membantu Jason ke Gunung Elemen karena dalam perjalanan menuju ke sana mereka akan melewati gurun tandus yang sangat kering.
Tentunya di sana tidak ada minuman anggur yang memungkinkan Lu akan mati. Jika dirinya mati di dunia sekarang, maka dirinya akan mati di dunia masa depan. Ketika Lu hendak pergi, Jason meminta Lu untuk mengajarinya kungfu karena dia tidak dapat bertahan hidup tanpa keterampilan yang Lu miliki. Karena kasihan, Lu pun akhirnya mau mengajari Jason. Jason kemudian diasah kekuatan tangannya dengan membelah deretan rumput tinggi untuk membuka jalan. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Jason, Lu Yang, dan Sparrow memutuskan untuk bermalam di dalam hutan bambu. Di sana, Jason mengungkapkan kepada Lu bahwa dirinya tahu banyak tentang jurus-jurus kungfu seperti jurus tapak membelah batu dan jurus 5 jari tanpa sabun. Tetapi Lu malah memarahi Jason karena Lu tidak mungkin bisa mengajari Jason kungfu jika Jason sudah mengetahuinya. Intinya, jika kamu ingin mempelajari suatu hal, maka jangan pernah sok tahu dan tetap menghargai orang yang telah mengajarimu. Di tempat lain, tepatnya di Istana Warlord, salah satu prajurit menemui Warlord dan melaporkan bahwa tongkat emas telah ditemukan oleh seorang pemuda asing. Mengetahui hal tersebut, Warlord pun menjadi marah dan langsung membunuh prajurit tersebut. Ia lalu menyuruh prajurit lain untuk memanggil penyihir putih yang lahir dari serigala guna mengambil tongkat emas sebelum seseorang itu membebaskan Wukong. Pagi harinya, Jason terbangun dan mendapati dirinya sendirian. Jason lalu melihat seorang pengembara di atas kuda putih yang terlihat ingin menyerang Jason. Jason pun segera berlari dari orang tersebut sambil membawa tongkatnya. Tetapi si pengembara berhasil merebut tongkat emas dan pergi begitu saja. Gak lama kemudian, Lu dan Sparrow datang. Mengetahui tongkat emasnya dirampok, mereka bertiga pun memutuskan untuk mengikuti kemana perginya pengembara. Sampai akhirnya mereka berhasil menemukannya di sebuah kuil tua. Wait with the horses. Lu Yang memasuki kuil tersebut dan mencoba berbicara sopan dengan si pengembara yang ternyata seorang biksu. Namun karena si biksu tidak berbicara apapun, Lu pun menyerang si biksu dan terjadilah pertarungan antara Jackie Chan dan Jet Li. Pertarungan tersebut terlihat sangat sengit sampai-sampai si biksu memutuskan untuk menggunakan jurus belalang sambah, sedangkan Lu menggunakan jurus harimau. Ketika tongkat emas terlempar ke arah Jason, pertarungan langsung berhenti dengan hasil yang imbang. Dari sini, si biksu mengungkapkan bahwa dirinya bukan kiriman dari Warlord, melainkan harus membawa tongkat itu masuk istana guna membebaskan Wukong. Jadi misi Jason dan si biksu itu sama. Lantas, siapa sih si biksu ini? Kenapa wajahnya agak mirip dengan si Wukong? Tonton sampai habis ya, biar kalian tidak paham. Setelah si biksu menjadi bagian dari perjalanan, Lu Yang terus mengajari Jason kungfu, tetapi si biksu mengganggu Jason dan menganggap Jason harus belajar kekuatan terlebih dahulu. Alhasil, Jason pun diajari oleh dua guru yaitu Lu dan si biksu, dan terbukti berhasil membuat Jason jauh lebih cepat dalam menguasai bela diri kungfu. Setelah melatih Jason, mereka mulai melakukan perjalanan menuju Gunung Elemen. Di tengah perjalanan, mereka menemukan beberapa mayat warga digantung di pohon. Sparrow pun menyebutkan kalau ini adalah kelakuan Warlord dan Warlord harus diakhiri tanpa adanya pengampunan. Sparrow kemudian menceritakan bagaimana ayah dan ibunya dibunuh oleh Warlord. Jadi saat Sparrow masih kecil, ayah Sparrow adalah anggota pemerintah yang ingin mengalahkan Warlord. Namun sayangnya ayah Sparrow gugur, begitu pula dengan ibu Sparrow yang terbunuh setelah menyembunyikan Sparrow di dalam sumur. Mereka berempat kemudian melanjutkan perjalanannya, hingga akhirnya mereka sampai di wilayah gurun pasir tandus yang sangat kering. Di sana mereka mulai melemah karena dehidrasi. Sparrow lalu menyuruh Lu Yang memanggil hujan karena Lu Yang juga seorang dukun. Ketika Lu Yang sedang melakukan ritual, tiba-tiba percikan air turun dari langit.
Luyang pun sangat bahagia, namun ternyata air itu berasal dari mata air biksu yang keluar dari terongnya. Si biksu lalu memimpin mereka ke gunung yang terlihat dari kejauhan. Sesampainya di sana, Jason melakukan pelatihan bersama si biksu dan si Lu. Setelah berlatih, Jason kemudian berbincang-bincang dengan Sparrow. Rupa-rupanya Jason telah jatuh cinta dengan Sparrow karena rupanya yang sangat cantik. Namun di saat asik-asiknya berbincang, tiba-tiba penyihir putih datang. Mel will tell you what you want to. You survived the River of Sand. Penyihir itu lalu minta Jason menyerahkan tongkatnya. Tapi tentu saja Jason menolak, yang pada akhirnya membuat penyihir marah dan menyuruh prajuritnya untuk menyerang Jason beserta kelompoknya. Di tengah pertempuran, Lu, Jason, Sparrow, dan biksu kewalahan karena musuh terlalu banyak. Mereka pun memutuskan untuk melarikan diri sejauh mungkin. Tetapi sayangnya si penyihir melepaskan panah ajaibnya sampai akhirnya mengenai tubuh Luyang. Lu yang tak berdaya kemudian dibawa ke sebuah desa terpencil. Di sana, Lu dirawat oleh seorang biksu sekaligus guru besar dari bela diri Shaolin bernama Pak Bagong. Bagong memberitahu Jason kalau Lu tidak bisa bertahan lama jika tidak minum sumber keabadiannya yang tentu saja adalah minuman anggur. Sayangnya di desa ini warga tidak memiliki anggur dan untuk mendapatkannya mereka harus pergi ke desa lain yang jika ditempuh jaraknya memakan waktu 5 atau 7 hari. Namun ada satu cara yang bisa menyembuhkan Lu, yaitu mengambil ramuan keabadian secara langsung di istana Warlord. Tentu saja hal itu tidak bisa dilakukan secara sembarangan dan harus melakukannya saat gerhana matahari yang kebetulan sekali akan terjadi 2 hari lagi. Jason kemudian menemui Luyang yang terbaring lemah. Di sini Lu memberitahu Jason yang sebenarnya kalau dirinya tidak abadi karena dalam perjalanan menuju ke ujian tertinggi dirinya gagal. Jadi jika Lu meminum anggurnya, dia tetap akan meninggal. Dan satu-satunya cara yaitu meminum ramuan keabadian milik Warlord. Karena tak mau mengulur waktu, Jason pun nekat pergi ke istana Warlord seorang diri sambil membawa tongkatnya. Di sana, Jason menghadap ke panglima perang dan mengajukan tawaran, di mana Jason akan memberikan tongkat emas ini kepada Warlord jika Warlord memberikan ramuan keabadian. Namun bukannya menerima tawaran tersebut, secara langsung Warlord malah menyuruh Jason dan penyihir putih bertarung, karena ternyata si penyihir ini juga sangat menginginkan ramuan keabadian. Jika Jason menang, maka Jason akan mendapatkan ramuan, begitu pula dengan si penyihir putih. Jason kemudian mulai bertarung dengan penyihir, tetapi di tengah pertarungan tersebut Jason kalah telak. Saat Jason akan dieksekusi, Sparrow dan biksu datang menyelamatkan Jason. Mengetahui musuh telah bertambah, Warlord pun sengaja mengubah sumur keabadian menjadi api neraka. Setelah itu, Warlord turun tangan melawan biksu, sedang Sparrow melawan penyihir putih. Ketika Jason terkepung oleh prajurit istana, tiba-tiba sekelompok murid Shaolin datang membantu sambil membawa Luyang. Jason akhirnya berhasil mengambil satu botol ramuan keabadian dan langsung berikannya kepada Luyang, sehingga Lu kembali hidup setelah menenggak ramuannya. Lu kemudian bertarung melawan penyihir putih, sedang si biksu mulai kewalahan melawan Warlord. Saat si biksu terkena beberapa serangan dari senjata Warlord, si biksu melemparkan tongkatnya kepada Jason. Jason pun langsung membebaskan si Wukong dengan cara memukul patungnya menggunakan tongkat tersebut. Setelah Wukong berhasil dibebaskan, si biksu tiba-tiba berubah menjadi sehelai rambut Wukong. Ternyata sebelum Wukong dikurung, ia sengaja melepaskan kaki buncinya untuk berjaga-jaga. Wukong kemudian mulai bertarung melawan Warlord.
Di tengah pertarungan, Sparrow tiba-tiba ikut campur dengan menyerang Warlord. Tetapi Warlord menyerang balik dan berhasil menewaskan Sparrow. Wukong dan Warlord lalu melanjutkan pertarungannya, sampai akhirnya Wukong berhasil mengakhiri Warlord dengan menjatuhkannya ke sumur api. Begitu pula dengan penyihir putih yang berhasil dikalahkan oleh Lu dengan menjatuhkannya ke dalam jurang. Sebelum Sparrow meninggal, ia berpesan kepada Jason agar Jason tidak membuang cairan kentalnya di dalam WC. Gak lama setelah Sparrow meninggal, tiba-tiba Kaisar Jet datang dari surga. Jason memohon kepada Kaisar untuk menghidupkan kembali Sparrow, tetapi Kaisar tidak bisa karena sudah takdir Sparrow tewas di tangan Warlord. Jason, Lu, Yang, dan Wukong lalu dibawa ke 5 gunung elemen oleh Kaisar. Di sana, Wukong berterima kasih kepada Jason yang telah membawakan tongkatnya ke dunia ini. Jason kemudian dipulangkan oleh Kaisar melalui gerbang putih. Ketika Jason kembali ke dunianya, ia langsung terbangun di lokasi saat ia jatuh dari atap di awal film. Rupa-rupanya, perjalanan Jason ke dunia masa lalu hanya berjalan beberapa detik saja di masa sekarang. Sedangkan tongkatnya hilang karena sudah berada di tangan pemiliknya. Jason kemudian didatangi Lupo beserta gengnya. Lupo mengajar Jason secara habis-habisan, sampai akhirnya Jason mengajar balik Lupo dengan gerakan kungfu yang pernah diajari oleh Lu dan si biksu. Jackson akhirnya berhasil melumpuhkan Lupo yang membuat geng Lupo lari terbit-birit sebelum melawan Jason. Setelah itu, Jason menghampiri kakek Hop yang sedang diangkut ke ambulans. Hop memberitahu Jason bahwa dirinya belum mati karena ternyata kakek Hop adalah Luyang yang tentunya masih hidup sampai sekarang ini karena sebelumnya meminum ramuan keabadian. Jika saja di dalam petualangannya Jason tidak membantu Hop meminum ramuan keabadian, Hop pasti sudah mati. Setelah Hop dibawa ke rumah sakit, Jason tak sengaja bertemu dengan seorang gadis yang sangat mirip dengan Sparrow. Gadis itu lalu mengucapkan sampai jumpa dan kembali masuki tokonya yang bernama Golden Sparrow Jaya. Film pun berakhir. Oke guys, itulah alur cerita film The Forbidden Kingdom. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan dan semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Mohon maaf jika saya ada kesalahan dalam penyampaiannya dan penyebutan nama. Sekian dari saya, sampai jumpa di video berikutnya.